Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Jadi pertama kami sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin tentu di momen lebaran ini ya. Kemudian hari ini kita ada sidang di MKMK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, menyidangkan tentang lanjutan dari laporan kami atas terduga hakim terlapor yaitu Prof. Guntur Hamzah yang melanggar etik, begitu ya. Nah, tadi sidang berjalan sangat baik dan alhamdulillah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menanggapi dengan baik laporan kami. Dan tadi kami juga sampaikan bahwa karena urgensi dari laporan kami, maka mohon disegerakan untuk ditindaklanjuti dan segera dikabulkan provisi kami. Gitu. Jadi kami tadi meminta provisi yang bunyinya seperti ini. Jadi provisinya adalah kami minta kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan dan menetapkan hakim terlapor tidak diperkenankan. Ya, hakim terlapor dalam hari ini yaitu Bapak Profesor Guntur Hamzah. Itu tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan, proses rapat permusyawaratan hakim, dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, perkara nomor 1 dan perkara nomor 2, yang kita tahu sedang ramai proses persidangannya kemarin-kemarin ini. Itu kami minta itu dan tadi dari majelis hakim sudah merespon dengan baik, tinggal mereka untuk segera merapatkan dan memutuskan apakah provisi kami ini dapat dikabulkan dengan segera atau tidak. Begitu. Mungkin itu dari saya, Sunan Diantoro. Bang Jojo menambahkan soal ahli dari untuk jawaban dari tanggapan dari Majelis Hakim Mahkamah Kehormatan tadi akan memberikan kami untuk saksi ahli tentang etika untuk mengingatkan kembali bahwa negarawan itu adalah harus yang beretika, beradab, dan paham tentang pola dari kenegarawan itu sendiri, yaitu Romo Magnis yang kami ajukan untuk tanggal 23 April 2024 hari Selasa. Untuk jamnya kita akan dikonfirmasi melalui email atau dari Sekretariat Mahkamah Konstitusi sendiri. Jadi kami akan mengajukan saksi ahli tentang mengingatkan kembali bahwa hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah negarawan. Dan dia harus kita ingatkan kembali bahwa negarawan itu adalah yang beretika dan beradab. Seperti yang kita ketahui bahwa hakim terlapor saat ini pernah merubah juga putusan di tahun 2022. Dan kita ingatkan kembali bahwa orang yang pernah cacat etika harus diingatkan lagi etika itu seperti apa agar dia bisa mengerti bahwa negara ini untuk tidak bisa dimain-mainkan terhadap putusannya. Dari saya seperti itu. Ada tambahan lagi? Ya, jadi kan pokok laporan kita itu tentang ini, dugaan bahwa hakim terlapor itu, yaitu Pak Guntur Hamzah ini, drafting atau drafter daripada putusan nomor 90, gitu kan. Nah, putusan 90 itu kan kemudian problematik. Ya, kami menduga ada manipulasi yang dilakukan oleh beliau terhadap putusan 90, sebagaimana dalam historinya, sejarahnya, beliau juga pernah melakukan perubahan frasa terhadap perkara nomor 103.
Nah, makanya kita laporkan itu. Di sisi lain, dari ketiga hakim yang menerima putusan 90 itu, tinggal Pak Guntur Hamzah saja yang masih ikut bersidang di dalam proses PHPU. Sementara dua hakim yang lain sudah tidak ikut di dalam proses PHPU. Makanya kemudian kami sangat optimis laporan kami akan dikabulkan untuk menjaga marwah daripada Mahkamah Konstitusi ke depan tidak timbul masalah lagi. Begitu. Terima kasih rekan-rekan. Terakhir saya tambahkan adalah apa pentingnya etika? Apabila putusan 90 itu beretika dan tidak cacat etika, maka tidak ada gugatan saat ini. Jadi pentingnya etika terhadap seorang putusan dan hakim adalah apabila dia beretika, maka tidak ada gugatan yang terjadi saat ini. Tidak ada lagi efek-efek berikutnya yang domino seperti ini. Sekian dari saya minta itu untuk yang apabila beretika tolong dijadikan headline. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat secara beliau yang sempat melakukan perubahan pada perkara 103, merubah frase ya, yang kemudian bahkan MK memutuskan beliau bersalah dan diberi sanksi teguran tertulis. Nah, kan jadi kita melihat nih, oh jangan-jangan putusan 90 juga begitu. Karena yang menerima cuma 3 orang itu, kan kita tahu kan, putusan 90 itu yang menerima 3 orang, yang menolak 4 orang, yang pendapat berbeda 2 orang. Tapi pendapat berbeda dari 2 orang itu dimasukkan sebagai menerima. Nah, itu yang kami curigai. Ini jangan-jangan ada permainan yang sama yang sepertinya juga pernah dilakukan di perkara nomor 103. Begitu. Maka apakah Prof. Guntur Hamzah punya pengaruh? Tentu. Sangat jelas itu, sangat jelas. Di sisi lain beliau masih menjadi hakim konstitusi yang menyidangkan proses PHPU. Tentu satu berpotensi ya menimbulkan ketidakpercayaan terhadap masyarakat. Dan kedua ya kita tidak inginlah tercipta kembali problematika hukum akibat dari putusannya. Nanti misalkan putusan PHPU itu lahir, entah apapun putusannya, ya publik akan menilai kembali bahwa oh ini kan ada Prof. Guntur Hamzah jadi begini-begini. Nah, itu kita tidak ingin juga. Makanya kita harus jaga marwah Mahkamah Konstitusi ini. Begitu. Tentu kita sangat berharap Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang diisi oleh para negarawan yang menjunjung tinggi etika dan adab seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi. Bahkan kalau kita ingat apa yang disampaikan Romo Magnis pada persidangan di Mahkamah Konstitusi bahwa lahirnya itu jangan sampai kemudian segala tindakan itu didasarkan atas hukum yang lahir dari pelanggaran etika. Jadi seseorang yang melaksanakan hukum yang didasarkan atas pelanggaran etika itu yang melanggar etika itu sendiri begitu. Prinsipnya begitu.